Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari saya dan saudara pada pagi hari ini datang di dalam hadirat-Nya, memuji dan menyembah Dia, sebab Dia pribadi yang senang untuk disembah. Biarlah hati saya dan saudara, biarlah datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari saudara-saudara, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ini hati setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini, kami luangkan waktu untuk berdiam di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebab ini kerinduan kami ingin berdiam dekat-Mu Tuhan. Semakin indah, semakin intim merasakan kehadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu yang menjamah hati, jiwa, bahkan seluruh hidup kami. Sebab kami perlu akan-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan, layakan setiap kami, baharui hidup kami. Kau sempurnakan hidup kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya biarlah roh-Mu Tuhan yang bekerja mengurapi setiap kami dimanapun kami berada. Kau angkat setiap kami untuk semakin dekat dan melekat kepadamu. Kami mulai penyembahan ini dengan hati yang bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa seluruh ucapan syukur kami untuk datang menyembah Engkau. Rasakan kasih-Mu, rasakan hadirat-Mu memenuhi hidup setiap kami. Sebab di dalam hadirat-Mu kami rasakan kebahagiaan Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya.
kuduslah, Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Amin. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya.
kami fokus kepadamu, saat kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, kami rasakan sungguh-sungguh Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Tak peduli dimanapun setiap kami berada Tuhan, sebab kami tahu di saat kami menyebut nama-Mu, di saat kami memanggil nama-Mu yang berkuasa Tuhan, sesungguhnya Engkau sudah hadir di tengah-tengah setiap kami. Engkau hadir terlebih di hati kami Tuhan. Engkau yang menyentuh hati kami dengan lembut Tuhan, dengan kasih-Mu yang besar, dengan kuasa-Mu yang memberi setiap kami kelegaan, ketenangan. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Yesus yang hidup seperti-Mu. Kami tahu Tuhan, di saat kami mengejar hadirat-Mu, di saat kami mencari hadirat-Mu, Kau tak pernah jauh dari hidup kami. Engkau sangat dekat, bahkan dekat sekali dengan kami. Hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur Tuhan. Hati ini meluap dengan ucapan syukur. Sungguh bersyukur mengenal pribadi-Mu, satu-satunya pribadi yang mengenal setiap isi hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah kebanggaan kami Tuhan. Engkau pribadi yang selalu memuaskan hidup kami. Engkau pribadi yang menolong hidup kami. Engkau pribadi yang menjadi sandaran hidup kami.
kami Tuhan. Tak ada yang lain Tuhan. Sungguh tak ada yang lain Tuhan. Biar hidup kami terus Tuhan memandang kepadamu. Biar hidup kami terus Tuhan selalu dekat dan melekat kepadamu. Kami rasakan ketenangan. Kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Sungguh menikmati kasih-Mu, dekapan-Mu, pelukan-Mu Tuhan. Sehingga kami tak takut melewati hari demi hari. Kami tak khawatir Tuhan melewati apapun, asal ada Yesus beserta dengan kami. Itu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, lawatan-Mu, hadirat-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kebahagiaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami mau terus bawa ucapan syukur kami. Hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun, kami akan terus menjadi pemuji, penyembah-Mu yang selalu meninggikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu dalam hadirat-Mu yang membawa kami dalam kebahagiaan. Kami naikkan lebih lagi Tuhan ucapan syukur kami kepadamu. Glory, haleluya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Thank you. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Glory, haleluya. Tuhan Yesus, glory, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami menyadari kami adalah orang-orang yang beruntung Tuhan, karena kami memiliki Engkau dan kami pun dimiliki oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu dalam hati dan kehidupan kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh menjadi orang-orang
yang menikmati Tuhan itu baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sebab kasih setiamu itu Tuhan yang terus-menerus tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, tiba waktunya Tuhan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini berbicaralah Tuhan di dalam hati setiap kami Tuhan hari ini. Yang menyaksikan Tuhan ibadah doa pagi ini bukanlah suatu kebetulan Tuhan. Namun kami percaya bahwa Kau punya rencana, Kau punya maksud Tuhan. Engkau rindu Tuhan berbicara di dalam hidup kami. Menuntun kami Tuhan ke dalam seluruh kebenaran. Menuntun kami masuk terus di dalam rencana-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi Maria-Mu Tuhan di akhir zaman ini yang terus duduk di bawah kaki-Mu untuk terus mendengarkan perkataan-Mu. Kami mau melembutkan hati, mau meredahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini berfirmanlah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ini hanyalah alat-Mu Tuhan. Tapi hamba percaya saat ini Roh Kudus saja yang berbicara dan berkata-kata di dalam hati setiap kami Tuhan. Ubahkan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman yang tertabur tak pernah kembali sia-sia Tuhan. Tapi firman itu akan bekerja Tuhan. Berhasil dalam setiap apa yang Kau perintahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan hati kami yang percaya, dengan hati kami yang bersuka cita, dan terlebih dengan hormat akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saya dan saudara berada, saya percaya kita punya Tuhan yang baik, amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, amin. Saya percaya Dia bukan hanya sanggup tolong kita, tapi Dia mau tolong kita. Dia peduli dalam hidup saya dan saudara. Mari saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan saya dan saudara, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah kehilangan Tuhan dalam hidupmu. Jangan kau kehilangan hak kesulungan saya dan saudara. Amin saya dan saudara. Saya percaya hari ini ketika saya renungkan kemarin, Tuhan apa yang hendak Engkau sampaikan Tuhan kepada saya dan saudara pada pagi hari ini khususnya. Apa pesan Tuhan? Tuhan kasih satu tema di dalam hati saya, yaitu hargai hak kesulunganmu. Saya percaya dengan apa-apa yang sudah terjadi di dunia ini, baik itu terjadi juga di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan mau berfirman hari ini, Tuhan mau berpesan, hargai hak kesulungan saudara. Jangan pernah tukar hak kesulungan saudara dengan apapun yang ada di dunia ini. Saudara, setiap masalah, setiap kesulitan, mungkin ataupun tawaran-tawaran apapun yang ada di dunia ini, kita gak mau tukar Tuhan kita dengan apapun yang di dunia ini. Karena apa? Karena tidak sebanding saudara. Kata dunia itu tidak worth it. Saudara, sungguhan. Karena penderitaan yang kau alami hari ini, saat ini, tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang Tuhan tidak nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu, jangan pernah kehilangan hak kesulungan kita. Kita belajar untuk menghargai hak kesulungan kita. Amin saudara. Tuhan sudah ngomong hari ini, hari-hari ini, tahun ini, ayo kita makin serius ya sama Tuhan, makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan kita makin suam, jangan kita undur daripada Tuhan, tapi kita tetap jadi orang-orang yang menghargai hak kesulungan. Jangan sampai kehilangan hak kesulungan. Dan kita mau belajar dari siapa tentang hak kesulungan? Tentu saja kita belajar dari tokoh Esau dan Yakub, saudara ya. Kita buka dulu di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-29 sampai yang ke-24 ya. Kita baca saudara, kita belajar dari Esau. Semua ini ditulis ya, Alkitab ini adalah kitab yang paling jujur. Baik itu anak Tuhan, baik itu yang undur daripada Tuhan, semua diceritakan. Untuk supaya apa? Supaya kita belajar ya. Yang jatuh, kita gak sampai jatuh ke lubang yang sama. Katanya kan
Orang-orang banyak berkata bahwa pengalaman itu guru yang terbaik. Apakah benar itu saudara? Pengalaman itu guru yang terbaik? Ya benar sih saudara. Tapi kita lebih berbijaksana lagi. Kalau kita nggak perlu ngalami dulu untuk kita tahu, oh di situ ada lubang. Kalau kita belajar dari pengalaman orang lain, pengalaman yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab, ya, supaya kita nggak jatuh ke lubang yang sama seperti yang dialami oleh Esau, saudara. Kita buka dulu ya, dan kita baca dulu ya. Kita baca dulu, karena cuman pendek ya, kita baca ayat ini ya. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itu sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saya percaya saudara, bahwa saya dan saudara itu punya hak kesulungan. Mungkin ada yang ngomong, "Duh, wong saya ini bukan anak pertama ya. Saya ini anak kedua." Mungkin ada yang anak ketiga, anak tengah-tengah ya. Mungkin ada anak yang ke-8 ya. Seperti Daud itu ya, mungkin waktu anaknya banyak ya, urutan ke berapa? Oh, saya anak sulung. Ya, karena apa? Karena saya anak pertama. Ya. Saya percaya itu menurut mata manusia, itu menurut lahiriah, itu benar. Yang dapat kesulungan itu anak pertama. Iya, memang itu anak sulung. Jangan sampai bilang anak ketiga itu anak sulung. Itu iya secara lahiriah, secara dunia ini. Tapi tahukah saya dan saudara, dalam Kristus ya, di dalam Kristus, di dalam kerohanian, di dalam alam roh, setiap orang yang lahir baru, bukan lahir dari rahim ibu, tapi lahir baru oleh roh, rohnya dibangkitkan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan rohnya dibangkitkan, mereka menjadi Kristen yang lahir baru, ya, itu mereka menjadi anak yang sulung di mata Tuhan, menjadi yang terdahulu, menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, ya, orang yang terima Tuhan, itu menjadi anak sulung. Setiap kita, tak peduli urutan kelahiran kita, anak yang pertama, kedua, ketiga. Kalau anak pertama tidak terima Yesus, dia menyembah yang lain, ya bukan anak sulung. Meskipun urutan kelahiran dia anak sulung, iya. Tapi anak sulung, kesulungan ditentukan ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak yang sulung di mata Tuhan. Roh itu menjadikan kita kesulungan di mata Tuhan dari segala ciptaannya. Kita menjadi anak-anak sulung. Untuk itu kita punya hak kesulungan. Tuhan berkata, jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terakhir. Siapa yang terdahulu? Saya dan saudara, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah terima keselamatan. Bukan sampai berhenti sampai itu, tapi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang artinya apa? Hargai hak kesulunganmu itu. Hargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib, supaya saya dan saudara terima hak kesulungan itu. Ya, kita belajar dari Esau dan Yakub, ya saudara ya. Kita tenggelam dalam firman Tuhan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ya, kalau kita baca perjanjian lama, kita harus baca dengan pimpinan Roh Kudus, dengan terang Roh Kudus, saudara ya. Karena perjanjian lama itu banyak simbolis, banyak seperti simbol-simbol perumpamaan ya. Jadi kita belajar hari ini, ketika saya belajar renungkan ini, firman Roh Kudus seperti memberikan pengertian kepada saya bahwa kita belajar bahwa di konteks ini ya saudara ya, ini Yakub ini adalah
gambaran dari si jahat, ya. Dan Esau ini gambaran dari anak Tuhan, ya. Jangan salah, ini dalam konteks ini kita baca dari terang Roh Kudus. Ini simbolis, mensimbolkan Yakub di konteks ini adalah iblis, si jahat, penipu. Artinya ya, Esau ini anak Tuhan yang punya hak kesulungan. Ya. Tapi di konteks Alkitab seluruhnya Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Bukan kepahitan benci, enggak. Tapi Tuhan itu sangat tidak berkenan dengan perbuatan Esau yang memandang ringan hak kesulungan. Tapi Tuhan sangat mengasihi Yakub. Mengasihi Yakub karena apa? Dia sangat menghargai hak kesulungan. Sekalipun caranya itu salah, saudara ya. Tapi dia tahu hatinya itu demikian, dia menghargai, menginginkan hak kesulungan itu. Ya, tapi kita belajar dalam konteks ini, Yakub mewakili, mensimbolkan di konteks ini kita belajar mensimbolkan musuh, si jahat, dan Esau mensimbolkan anak-anak Tuhan. Hari-hari ini yang punya hak kesulungan, saudara. Ya, kita baca pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Yakub ini artinya penipu. Tahukah saudara bahwa iblis itu juga Tuhan punya rencana, ya, damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan itu gak pernah kecelakaan. Tapi iblis gak suka, saudara, kalau saudara itu mengalami rencana Tuhan. Saudara mengalami janji Tuhan, iblis gak suka. Dia selalu memasak sesuatu, yang artinya Yakub memasak sesuatu artinya dia mempersiapkan sesuatu untuk menjatuhkan saya dan saudara, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tujuannya cuma satu, cuma ingin nyuri. Nyuri hak kesulungan saudara, nyuri iman saudara, nyuri rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau sudah mencuri, dia membinasakan. Membunuh, dan akhirnya dia membinasakan. Kematian kekal, saudara. Hati-hati saudara, bahwa hidup saya dan saudara kita punya musuh. Kita jangan berharap hidup ini cuma biasa aja hidup ini. Enggak. Ada musuh yang menginginkan kesulungan saya dan saudara. Iblis sedang mempersiapkan cara gimana menjatuhkan saya dan saudara. Dia ingin. Dikatakan bahwa musuh kita iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak mencari mangsa yang ingin ditelannya. Hati-hati saya dan saudara hari ini. Sadari kalau kita ini punya musuh. Sadari kalau apa yang kita punya ini berharga. Kalau kita anak Tuhan, kita punya sesuatu yang berharga, yang tidak dapat dinilai dan ditukar sama apapun. Yaitu yang namanya hak kesulungan. Roh Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Hubungan kita dengan Roh Kudus, dengan Yesus Kristus Allah yang hidup, itu tak ternilai harganya. Jangan pernah kita tukar terhadap apapun. Tapi iblis kepingin mencuri itu, mencuri hubunganmu dengan Tuhan. Dia tidak ingin mencuri kesehatanmu, pekerjaanmu, uangmu, enggak. Buat apa kalau dia nyuri itu tapi ending-endingnya meskipun mati dia masuk surga, dia kehilangan. Yang dia ingin curi itu sebenarnya hak kesulungan, hubunganmu sama Tuhan, imanmu sama Tuhan. Itu yang ingin dia curi sebenarnya. Tapi bagaimana dengan Esau? Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata lelah di sini seperti melompat dalam hati saya. Esau ini gambaran apa? Anak Tuhan yang punya hak kesulungan. Bagaimana kita menghargai hak kesulungan? Poin pertama, jangan kita menjadi lelah. Lelah di sini ini bukan lelah secara jasmani. Mungkin kita bisa lelah ya setelah di padang. Mungkin dalam kehidupan kita bekerja, kita bisa lelah secara tubuh. Kita butuh istirahat, iya kita butuh tidur. Kita bisa lelah mungkin setelah pelayanan, bisa capek. Kadang berdiri lama ya, kita turun bisa lelah, bisa pijet-pijet kaki. Lelah secara fisik itu gak apa-apa. Lumrah kita capek karena kita manusia. Tapi lelah di sini dikatakan lelah secara roh, secara spirit. Jangan sampai rohmu ini lelah yang di dalam ini. Capek. Jangan sampai lelah di dalam rohmu. Loh kok tahu kalau
kalau Esau ini lelah secara roh, karena apa? Dari ucapannya, nanti yang tadi kita baca. Sebentar lagi aku akan mati. Buat apa gunanya hak kesulungan ini? Orang yang kuat di dalam Tuhan tidak mungkin ngomong yang seperti itu. Orang yang punya kekuatan di dalam Tuhan tidak mungkin ngomongnya seperti itu, saudara. Sebenarnya dia lelah secara apa? Secara spirit, secara hati. Di dalam hati ini dia mengalami kelelahan, saudara. Kenapa kok dia bisa mengalami seperti ini? Saya renungkan, Tuhan, kenapa ya ada banyak anak Tuhan mengalami kekeringan dalam hidup ini, mengalami kelelahan dalam hidup ini, mengalami capek dalam hidup ini, mengalami masalah itu. Aku tidak kuat rasanya. Aku tidak kuat nunggu Tuhan lagi, sudah tidak kuat. Tuhan tidak nolong aku. Aku udah gak kuat, capek dalam kehidupan ini. Hidupku terus begini-begini aja. Masalahku tidak selesai-selesai. Banyak orang yang hari-hari ini mungkin capek secara rohani. Hati-hati saudara, jangan lelah. Kalau lelah secara roh, kita bisa jual seperti Esau loh, hak kesulungan ini. Biarlah firman hari ini tuh mengingatkan kita. Apapun tawaran dunia ini, apapun masalah dunia ini, apapun yang terjadi di padang kehidupan ini, baik itu masalah, tantangan, tawaran dunia ini, apapun itu, kalau hati kita kuat di dalam Tuhan, hati kita segar di dalam Tuhan, tidak mungkin kita jual hak kesulungan. Kita melepaskan hak kesulungan, kehilangan hak kesulungan dimulai ketika kita punya hati yang lelah, saudara. Kita punya roh yang lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Lagu itu berkata, jangan lelah. Kita lelah loh saudara dalam kehidupan ini. Dalam pelayanan, mungkin ada yang ngomong, aku burn out. Aku sudah kering. Loh, kok bisa seperti itu ya? Gimana ya kok terjadi seperti itu? Saya renungkan bagaimana Tuhan, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang punya hak kesulungan, kita tidak lelah. Tuhan kasih poin pertama, Tuhan kasih di dalam hati saya, yaitu jaga hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini. Jaga jam doamu dengan Tuhan hari-hari ini, saudara. Ayo hari-hari ini, saudara. Tuhan berkata sama Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku? Berdoa dan berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Kalau kita tidak punya jam-jam doa, kita tidak punya persekutuan dengan Roh Kudus hari-hari ini, kita bisa lelah, saudara. Kita bisa capek loh dalam hidup ini. Doa ini bukan berbicara, saya doa, tiap hari saya doa kok. Tapi doa cuma hanya berbicara tentang, Tuhan aku minta ini, aku butuh ini, Tuhan aku tolong aku ini. Boleh semua, boleh semua. Makanya doa Bapa kami yang diajarkan kan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Ampunilah kesalahan kami. Boleh minta roti, minta rezeki boleh. Tapi doa itu yang terutama, bukan berbicara tentang minta. Doa itu berbicara tentang kita yang berhubung, kita yang terhubung dengan Tuhan. Maka yang dikatakan Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, yang artinya Bapa punya hubungan. Dikuduskanlah namamu, yang artinya apa? Menyembah Tuhan, berbicara tentang pribadinya Engkau Allah yang kudus, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam doa itu awal-awal kita itu adalah terhubung dengan Tuhan. Doa itu berbicara tentang kita memuliakan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Setelah kita terhubung di bumi seperti di surga, kita terhubung, kita punya hubungan yang kuat sama Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita terhubung sama Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, baru kita boleh minta. Jangan minta itu yang pertama, enggak, tapi connect dengan Tuhan itu yang pertama. Hari-hari ini jangan sampai kita enggak terhubung dengan hadirat Tuhan hari-hari. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
ku terhubung denganmu. Ayo mari saya dan saudara, jaga hubungan kita dengan Tuhan, jaga persekutuan kita dengan Tuhan, jaga jam doamu dengan Tuhan. Ayo doa bukan cepet-cepetan kita minta sama Tuhan. Doa itu terhubung dengan Bapa kami yang di surga. Doa itu ayo kita banyak menyembah Tuhan hari-hari ini. Menyembah sampai rasakan hadirat Tuhan. Apa artinya menyembah sampai rasakan hadirat? Menyembah sampai nyambung dengan hadirat Tuhan. Baru itu disebut doa. Kalau kita cuman ngomong, Tuhan tolong aku Tuhan hari ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita nggak terhubung, itu belum doa. Doa dimulai ketika kita terhubung dengan surga. Doa dimulai ketika hati kita melekat kepada Roh Kudus. Dan disitulah terjadi hadirat Tuhan yang kuat di dalam hidup kita. Disitulah terjadi kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita di bumi seperti di surga. Dan pada waktu kita berkata, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tolong aku Tuhan. Sesuatu terjadi di dalam doamu. Kuasa Tuhan itu terjadi menjadi doa orang benar, saudara. Dan kuasa Tuhan itu sungguh terjadi dan mengubahkan hidup saya dan saudara. Kekuatan Tuhan itu tercurah dalam hidup saya dan saudara. Kekuatan itu asalnya bukan dari kita, saudara. Tapi kekuatan itu sumbernya dari Tuhan. Ingat saudara, belajar nanti-nantikan Tuhan. Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ia akan terbang tinggi seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Ya apa enggak lelah? Menanti-nantikan Tuhan sampai rasakan hadirat Tuhan. Amin saudara. Belajar hari-hari ini untuk menanti-nantikan Tuhan. Bersekutu sampai rasakan hadirat Tuhan. Supaya kita tidak lelah. Ayo miliki hubungan doa yang benar sama Tuhan. Yaitu bukan hanya sekedar minta, tapi yang connect, nyambung sama Tuhan. Itu yang utama saudara. Yang kedua, gimana supaya kita gak lelah? Renungkan firman Tuhan siang dan malam saudara. Karena firman itu makanan. Dikatakan manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang artinya apa? Kita ini butuh firman. Roh kita yang ada di dalam kita itu butuh firman loh saudara. Orang satu hari tidak makan. Lihat orang yang puasa. Mungkin secara tubuh dia capek. Dia bisa lelah loh saudara. Karena dia puasa. Tidak dikasih makan tubuhnya. Apalagi dalam kita. Gimana cara roh kita tidak lelah? Kasih makan sama firman Tuhan. Lihat Mazmur 1 dikatakan. Yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak layu daunnya. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan apapun yang diperbuat berhasil. Ya apa hidup kita supaya segar seperti pohonnya ditanam di tepi aliran air. Renungkanlah firman Tuhan. Siang dan malam. Kau sedang makan saudara. Makan saudara. Ya, perhatikan firman Tuhan hari-hari ini. Sampai pembimbing kita kan kasih berbicara, kasih perintah ya dalam hidup kita. Ayo hari ini jangan sampai tiap hari kita tidak baca firman Tuhan. Tiap hari baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena hari-hari ini bukan makin mudah dunia ini. Makin membuat roh kita itu jadi lelah. Jadi capek kalau kita hidup jauh daripada perkataan Tuhan dan suara Tuhan. Ya, bukan hanya kita doa dan terhubung dengan Tuhan. Terlebih yang kedua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam hari-hari ini. Cintai firman Tuhan, renungkan firman Tuhan hari-hari ini. Amin saudara. Dan poin ketiga, gimana supaya kita gak menjadi lelah? Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan banyak orang. Menjelang hari Tuhan. Tetapi semakin giatlah untuk beribadah menjelang hari Tuhan. Saya percaya ada hadirat Tuhan yang Tuhan nyatakan ketika kita bersekutu secara pribadi. Ada hadirat Tuhan juga yang Tuhan akan nyatakan ketika kita bersama-sama 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kita butuh dua-duanya.
Ada anak Tuhan yang berdoa cuma di gereja aja. Itu tidak lengkap, cuma separuh. Berdoa di rumah. Karena ada firman Tuhan berkata, kapan aku berdoa? Gimana caranya berdoa? Masuklah pintu, kunci pintu, doalah di tempat tersembunyi. Karena disitulah Bapakku akan melihat engkau di tempat tersembunyi dan memberikan upahnya kepadamu. Ada sesuatu lah kalau kita itu doa secara pribadi yang kita dapatkan dari Tuhan. Tapi juga ada sesuatu juga yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan nyatakan. Hanya akan Tuhan nyatakan ketika 2-3 orang berkumpul di dalam namaku. Tidak akan Tuhan nyatakan ketika kita pribadi, enggak. Tuhan akan nyatakan di dalam 2-3 orang berkumpul. Ada hadirat Tuhan, ada berkat tertentu, ada suara Tuhan tertentu. Saat 2-3 orang berkumpul di dalam namaku. Saat kita diberkati dan menjadi berkat, saudara. Bukan hanya pribadi, ketika kita jadi berkat, ketika kita melayani, ada berkat tertentu. Tidak bisa orang bertumbuh sehat kalau dia cuma Kristen seorang diri. Enggak bisa, saudara. Makanya Tuhan ngomong kalau saudara itu adalah kawanan domba. Domba itu mana ada yang satu orang, satu domba, tidak ada, saudara. Domba itu selalu bergerumul dan ada gembalanya. Saya dan saudara di dalam persekutuan doa oikumene kasih. Hargai setiap jam-jam ibadah yang Tuhan kasih. Hargai, saudara. Ya, kita ikuti dengan benar. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan kasih pewahyuan, Tuhan kasih hadiratnya yang akan membuat saudara segar, tidak lelah, saudara, menghadapi dunia ini. Kita hargai ya saudara ya, 3 poin ini. Supaya kita tidak jadi lelah seperti Esau. Karena saya percaya kalau kita punya roh yang kuat, roh yang segar, itu seperti orang itu punya antibodi yang kuat. Hari-hari ini mungkin bilang, oh ini ada sakit flu ini, ya, ada virus ini dan sebagainya. Tidak akan bisa masuk ke dalam tubuhmu ketika antibodi kita lagi kuat. Sama, firman ini adalah seperti vaksin di dalam hidup saudara. Kalau saudara lakukan 3 poin ini saudara ya, saudara doa terhubung dengan Tuhan. Kedua, saudara renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan ketiga, saudara tidak menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. 3 ini, saudara akan punya roh yang segar hari-hari ini. Menjadi mantap, saudara. Saudara punya kekuatan yang daripada Tuhan. Karena sumbernya bukan dari manusia, bukan dari kita sendiri, tapi dari ketika kita mendekat dengan pribadi Allah yang hidup, ketika kita dekat dengan firman-Nya, saudara. Amin, saudara. Kemudian kita lanjut dulu, saudara. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Kata Esau kepada Yakub, tahukah saudara? Yang pertama supaya kita menghargai hak kesulungan, yang pertama kita harus berjaga-jaga dengan roh kita ya. Jangan sampai roh kita menjadi lelah. Tapi hendaklah roh kita terus kuat dan segar di dalam Tuhan. Yang kedua, poinnya, kata Esau kepada Yakub. Yang kedua, jaga pergaulan saudara. Esau ini ngomong dengan Yakub. Dan sekali lagi ya, Esau itu gambaran anak Tuhan dan Yakub gambaran dari si jahat. Penipu, iblis itu banyak nipu, banyak berkata-kata yang bukan kebenaran ya. Ini gambaran hanya dalam konteks ini ya saudara ya. Berkatalah Esau kepada Yakub, hari-hari ini jaga pergaulan saudara. Dengan siapa saudara itu banyak bergaul, banyak berkata-kata saudara ya. Jaga pergaulan saudara. Pertama kita harus bergaul dengan Tuhan. Yang terutama dan paling utama tadi ya, dengan 3 poin tadi. Yang kedua, kita bergaul dengan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan bergaul dengan anak-anak Tuhan yang setengah-setengah sama Tuhan. Setengah-setengah itu dimuntahkan saudara. Jangan bergaul dengan orang fasik saudara ya. Bukan berarti kita hidup seorang diri. Bukan berarti waduh sudah saya jauhi. Bukan seperti itu juga. Yang artinya menjauhi itu artinya jangan dengarkan perkataan anak Tuhan yang setengah-setengah sama Tuhan. Jangan dengarkan perkataan Yakub. Jangan dengarkan orang-orang fasik. Jangan dengarkan nasihat orang fasiknya. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Hati-hati saudara. Orang fasik ini bukan orang yang gak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan tapi setengah-setengah hidupnya. Orang yang kenal Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Hati-hati jangan dengarkan perkataan mereka. Ini
Esau banyak ngomong-ngomong dengan orang, gambaran anak Tuhan yang banyak bergaul dengan orang fasik. Hati-hati saudara. Makanya Tuhan berkata, pada hari-hari terakhir akan banyak orang itu mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, tidak suka yang baik, garang, ya, tidak memperdulikan agama, berontak dengan orang tua dan sebagainya dan sebagainya. Dikatakan secara lahiriah mereka melaksanakan ibadahnya, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Artinya apa? Jangan dengarkan perkataan mereka. Hati-hati saudara. Banyak hari-hari ini berkata, udahlah kalau orang fasik sama Tuhan itu biasa-biasa aja. Jangan terlalu getu, jangan terlalu sungguh-sungguh lah sama Tuhan. Beda, Tuhan ngomong apa tahun ini? Serius sama Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Hari-hari ini pesan Tuhan tahun ini seperti itu. Ya. Tapi kalau yang setengah-setengah, roh antikristus itu dari antara kita yang gak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makan berkata, udahlah jangan terlalu sungguh-sungguh. Udahlah jangan terlalu fanatik. Sudahlah jangan terlalu serius kayak gitu. Buktinya saya bolong-bolong, aku bolong-bolong ke ibadah. Buktinya aku salah-salah dikit-dikit, aku dosa, ya gak apa-apa, hidupku baik-baik aja. Hati-hati dengan perkataan itu mematikan loh saudara. Lebih baik jelas-jelas orang itu tidak kenal Tuhan. Orang itu jahat. Mereka ngomong Yesus itu bukan Tuhan. Kita langsung tengking, oh ini jahat. Oh ini dari si jahat. Langsung tahu, lebih enak gitu. Tapi yang lebih berbahaya adalah roh-roh palsu. Ya, ajaran-ajaran palsu, roh-roh yang menyesatkan anak-anak Tuhan. Itu bukan berbicara tentang orang yang di luar, karena mereka gak kenal Tuhan. Dan kita langsung tahu, langsung nengking, oh ini bukan dari Tuhan. Yang berbahaya itu adalah orang fasik, orang yang tahu firman. Dan bisa pakai firman untuk membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Firman itu kalau dipakai dengan spirit yang salah, spirit antikristus, itu juga akan menjadikan kita itu jauh daripada Tuhan. Akan mematikan kerohanian kita. Membuat kita bisa menjual hak kesulungan kita. Buktinya iblis waktu mencobai Yesus, dia pakai firman. Bukankah ada tertulis juga, kalau jatuhkan dirimu dari atas ke bawah, bukankah ada tertulis nanti malaikat-malaikat akan menatang engkau. Tapi Tuhan berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Enyah kau iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Hati-hati saudara, orang-orang fasik dari anak Tuhan yang gak sungguh-sungguh, itu perkataannya lebih berbahaya. Musuh dari luar, yang kelihatan musuh, kelihatan setan, itu kita bisa langsung tahu. Tapi musuh yang berbahaya adalah musuh dalam selimut, musuh yang menyerupai malaikat Tuhan, ya, musuh yang tahu firman, ya, tapi yang pura-pura, udahlah nggak apa-apa kamu dosa dikit-dikit, nanti pasti diampuni sama Tuhan. Tuhan ngomong dosamu semerah apapun akan dibuktikan bagai salju. Nggak apa-apa dosa, udahlah ikut aku melakukan dosa ini sekali, nanti Tuhan ampuni kok. Hati-hati saudara hari-hari ini. Kita udahlah sama-sama anak Tuhan, sama aja. Ayo kita ini seperti ini. Ayo kamu keluar dari kehendak Tuhan, enggak apa-apa, sama aja. Di sini juga Tuhan bekerja dan sebagainya. Hati-hati saudara hari-hari ini. Jangan bergaul dengan anak Tuhan yang setengah-setengah sama Tuhan. Itu lebih berbahaya saudara ya. Tapi bergaullah dengan Tuhan dan bergaulah dengan firman-Nya, bergaulah dengan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini. Ayo saya bersyukur saya dan saudara hari-hari ini kita punya komunitas, yaitu persekutuan doa oikumene kasih. Ayo hendaklah kita saling menguatkan dan saling memberkati di dalam komunitas ini. Biarlah kita berkata-kata tentang Tuhan, berkata-kata tentang pengalaman bersama dengan Tuhan saudara hari-hari di tempat ini. Ayo jadi saksi Tuhan yang hidup, saling menguatkan, saling mendoakan hari-hari ini. Jangan banyak bergaul yang di luar. Yang di luar kita jadi orang asing aja. Bukan berarti kita, aku kerja harus sama anak Tuhan. Oh, aku kerja harus sama anak Tuhan yang gerejanya sama. Enggak. Bukan seperti itu. Tapi berbicara tentang jangan dengarkan. Hati-hati apa yang masuk dalam pendengaran saudara. Jangan sembarang bergaul, mendengarkan perkataan orang yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan.
hendaklah itu cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Kita juga perlu cerdik seperti ular. Ya, kita belajar, kita hidup di dunia ini sebagai orang asing. Karena apa? Karena kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari surga, saudara ya. Jadi kita jadi orang asing di sini. Cerdiklah, pandai-pandailah bagaimana kita bergaul. Jangan bergaul dalam kumpulan pencemooh, saudara. Amin ya saudara. Kemudian berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Tahukah saudara bahwa menjual hak kesulungan itu tidak langsung jual, enggak. Tapi mulai dari yang menghirup yang sedikit yang ada di dunia ini. Yang artinya apa? Kompromi sedikit-sedikit, saudara. Kompromi, main-mainlah, sedikit-sedikitlah. Aku nyoba dosa. Sedikit-sedikitlah aku kompromi. Ya, bohong-bohong dikit-dikit kan nggak apa-apa. Buktinya nggak ketahuan. Aku aman-aman aja, hati-hati. Tiba-tiba saudara kehilangan hak kesulungan. Tiba-tiba kesempatan itu tidak datang dua kali, saudara. Hati-hati. Jangan menghirup yang sedikit-sedikit. Jangan kompromi yang sedikit-sedikit sama dosa atau kejahatan apapun. Mencuri sedikit-sedikit. Ya, hirup sedikit-sedikit, tak apalah. Aku sedikit-sedikit coba ini. Anak-anak muda hari-hari ini, ayo. Kalau iblis bisa masuk sedikit aja dalam hidupmu, lihat aja. Lama-lama dia, awalnya kakinya. Kayak orang kalau lihat film, kakinya tiba-tiba masuk, pintu mau ditutup, kakinya terganjal gini, masuk kaki sedikit. Kalau saudara kaki itu enggak, saudara buang, ya, saudara coba masuk lagi, dia akan masuk semuanya dan dia mencuri semua berkat Tuhan, mencuri semua hak kesulunganmu, saudara. Jangan izinkan hidupmu itu kompromi hari-hari ini sedikit-sedikit aja, jangan. Apapun itu, baik itu yang bersifat dosa, melawan perintah Tuhan, atau suatu komitmenmu sama Tuhan, ya. Contohnya kalau saudara berkata, aku mau tiap pagi, aku mau bersekutu dengan Tuhan. Aku mau ambil komitmen. Ini bukan perkara benar dan salah ya, karena tiap orang akan punya komitmen bersama dengan Tuhan sendiri-sendiri ya. Ambil komitmen sendiri-sendiri ya. Itu hubunganmu dengan Tuhan. Ada yang komitmen, aku mau 30 menit tiap hari, mau bersekutu sama Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Banyak kesibukan, banyak seperti ini, mau mencuri komitmenmu sama Tuhan. Hati-hati, jangan kau mulai mengurangi sedikit-sedikit. Ya wes lah, hari ini aku tak bolong dulu, nanti besok kan bisa lagi. Hati-hati, suatu ketidaktaatan, suatu kompromi sedikit-sedikit itu punya dampak di dalam kerohanianmu. Pasti berdampak. Paling tidak membuat hubunganmu sama Tuhan itu tambah jauh. Tuhan berkata, bukan tanganku kurang panjang dan telingaku kurang tajam, tapi dosamu dan kejahatanmu itulah yang memisahkan antara aku dengan kamu. Setiap ketidaktaatan, setiap kompromi itu pasti punya dampak dalam kerohanian kita, dalam hubungan kita sama Tuhan. Sekalipun mungkin tidak langsung, saudara, tapi itu pasti berdampak. Paling enggak kita makin tumpul sama Tuhan, paling enggak kita makin kurang peka sama Tuhan. Kalau kita kompromi sedikit-sedikit, baik itu komitmenmu juga dalam ibadah, saudara. Kalau persekutuan doa komunikasi, ada ibadah intim denganmu Yesus, baik itu ibadah raya. Ayo kita komitmen, jangan sedikit-sedikit kita undur, saudara. Ya, kecuali untuk hal-hal tertentu ya Tuhan yang paling tahu, saudara. Untuk satu dan lain hal itu perkecualiannya, karena Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mengerti. Baik itu juga doamu secara pribadi, tapi Tuhan tahu, lakukanlah yang terbaik terus untuk mengiring Tuhan. Jangan pernah undur apapun dari Tuhan ya saudara ya. Mari saudara, karena iblis itu selalu mulai dari yang sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit mah. Tahukah saudara, dosa besar itu dosa yang menghasilkan maut. Membuahkan maut itu dimulai dari dosa yang kecil-kecil dulu. Tidak ada orang yang namanya jadi berita korupsi sekian triliun, tidak mungkin. Pertama dimulai dari mungkin
jutaan dulu, mungkin ratusan juta. Kok nggak apa-apa ya, miliaran, ratusan miliar, kemudian triliun. Nggak mungkin langsung jadi besar tuh, nggak mungkin. Semua itu dimulai dari yang sedikit-sedikit. Untuk itu hati-hati saudara. Kalau ada yang sedikit-sedikit engkau undur dari Tuhan, hari ini kembalilah kepada jalan Tuhan. Kembalilah kepada firman Tuhan. Hari-hari ini selidiki hati dan batinmu. Katakan, Tuhan, apakah ada jalanku yang mulai serong? Luruskan jalanku Tuhan. Apapun itu, dosa, atau itu komitmen, atau itu kehendak Tuhan. Bukan berbicara tentang benar dan salah, tapi komitmenmu sama Tuhan yang mulai undur. Dulu aku setia sama Tuhan. Dulu aku seperti ini sama Tuhan. Dulu aku suka memuji Tuhan. Tiap hari aku minimal, aku bersekutu dengan Tuhan. Sekian-sekian, aku biasanya seperti ini. Dulu apa-apa jaga kekudusan, apa-apa, wih, aku takut, enggak wis, aku enggak ikut-ikut wis, aku mau tetap jaga kekudusan. Tapi hari-hari ini mulai kompromi, gak apa-apa lah, sedikit-sedikit kan gak apa-apa. Terlalu kuno nanti kalau kita itu jaga kekudusan seperti gimana. No saudara, kalau itu berharga, itu kalau hak kesulungan itu berharga deh bagi hidup saya dan saudara. Saudara akan nyimpen, akan menghargai dengan demikian rupa. Tidak ada sih orang itu terlalu berjaga-jaga, tidak ada. Lebih baik sih terlalu berjaga-jaga dibilang orang aneh, fanatik, gak apa-apa. Daripada sudahlah main-main, kompromi ya gak apa-apa. Yang penting aku bisa connect dengan orang dunia dan sebagainya. Dan akhirnya pada ujungnya tiba-tiba aku sudah kehilangan kesulungan. Lebih baik saya dibilang aneh, lebih baik saya dibilang antik dan sebagainya. Gak apa-apa, yang penting aku benar sama Tuhan. Ya, belajar saudara untuk benar-benar menjaga kesulungan demikian rupa di hadapan Tuhan ya. Kemudian kita lanjut dulu saudara. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Ya. Edom yang artinya merah. Ya. Orang kompromi nanti pasti ada julukannya sendiri. Ya, kalau orang yang suka menipu jadi penipu, orang yang suka pencuri jadi koruptor dan sebagainya. Akan ada julukan-julukan. Hati-hati saudara. Jangan disebut namamu Edom, tapi biarlah namamu disebut Israel. Yakub nanti namanya juga diganti jadi Israel. Yakub yang artinya penipu jadi Israel, yang artinya orang yang dipilih oleh Tuhan, orang pilihan Tuhan. Dari situlah perjanjian Tuhan terjadi saudara. Sebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kata Yakub, tetapi jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Tahukah saudara, iblis tak pernah gratis memberi apa-apa dalam hidup saya dan saudara. Dia selalu menginginkan hak kesulunganmu. Ingat terus, selalu ingat, hidup kita punya musuh. Dan musuh kita hendak mencuri hak kesulungan kita. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya ampun, jawaban Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya hak kesulungan itu? Saya dan saudara belajar ya untuk kita jaga perkataan kita. Jaga perkataan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan katakan hal-hal yang sia-sia saudara. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau dihukum. Hidup mati itu dikuasai oleh lidah. Barang siapa mengemakan lidahnya, ia akan memakan buahnya. Hati-hati terhadap lidahmu hari-hari ini. Kalau direnungkan kembali, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya hak kesulunganku itu? Tahukah saudara, apakah benar kenyataan sih saudara? Kalau Esau tidak makan bubur kacang merah itu dari Yakub, Esau akan mati? Masa gak makan sehari aja dia akan mati? Saya percaya dia punya tubuh yang kuat, biasa makan hewan buruan. Badannya penuh dengan bulu. Dia orang yang kuat sebenarnya, orang yang kuat di dalam Tuhan sebenarnya dia itu. Dia seorang hunter saudara, seorang pemburu. Ayahnya suka makan masakannya dia. Ayahnya suka sama Esau. Ishak ini suka sama Esau. Hati-hati saudara hari-hari ini dengan ucapanmu.
Apakah benar dia akan mati? Saya rasa tidak mungkin mati sih dia kalau nggak makan bubur kacang merah itu tidak akan mati. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu hari-hari ini, dalam kehidupanmu hari-hari ini, mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami badai kehidupan, jaga lidahmu. Karena hak kesulungan itu juga ditentukan melalui apa yang engkau katakan. Hati-hati ya. Apa gunanya hak kesulungan ini? Orang yang meremehkan dengan lidahnya, orang yang menyangkali Tuhan dengan lidahnya, hati-hati. Hati-hati sekali saudara dengan lidah ini saudara. Ya saudara, belajar. Gunakan lidahmu dengan bijaksana. Ketika Daud, bukan berarti kita tidak boleh berbicara fakta dan kebenaran, boleh. Tapi jangan berbicara kutuk. Kita boleh ngomong kenyataan, oh iya memang aku ngalami masalah ini, aku sakit ini dan sebagainya. Boleh ngomong kenyataan. Tapi jangan katakan kutuk di dalam kehidupanmu sendiri ataupun dalam kehidupan orang lain. Nanti mati, nanti akan terjadi seperti ini. Jangan mengutuki saudara. Jangan katakan kata-kata kutuk saudara. Itu kan yang diinginkan oleh istrinya Ayub. Masih bertekunkah engkau waktu mengalami pencoba demikian rupa? Masih bertekunkah engkau kepada Allahmu? Kutuki saja Allahmu dan matilah kamu. Wow. Itu pada waktu itu istrinya Ayub lagi dikuasai oleh roh jahat. Kutuki saja Allahmu. Kutuki. Suruh ngomong kata-kata kutuk. Sumpah serapah. Lalu Ayub jawab apa? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Dia bukan mengatakan istrinya gila. Engkau berbicara seperti perempuan gila, seperti perempuan gila, bukan istrinya gila, tapi kata-katamu tuh seperti kayak perempuan gila. Hati-hati di dalam situasi terberat dalam hidupmu, tetap jaga perkataan saya dan saudara. Makanya Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, pujilah Tuhan. Semesta alam, pujilah Dia. Meskipun tertekan jiwamu, apapun yang terjadi, tetap belajar untuk memuji Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ayo hati-hati. Daripada kita mengucapkan kutuk, kita mengucapkan perasaan manusia kita, mengasihi diri sendiri, mengasihani diri sendiri, mengucapkan kutuk. Lebih baik kita memuji Tuhan hari ini. Kalau engkau di dalam tekanan, pujilah Tuhan. Belajar kayak Paulus di dalam penjara, Paulus dan Silas. Dia tahu kenapa kok nyanyi ya. Ya daripada dia ngomong aku begini-begini, daripada dia mengeluh, daripada dia mengucapkan kutuk, nanti mendukakan hati Tuhan, atau jangan-jangan sampai terjadi apa yang dia ucapkan itu dia tuai, lebih baik puji Tuhan aja. Ada kuasa di balik perkataanmu, ada kuasa di balik pujianmu saudara, ada kuasa di balik lidah saya dan saudara. Biarlah pastikan lidah saya dan saudara itu dipegang oleh Yesus Kristus Allah yang hidup, sehingga mulutmu itu bukan menjadi pedang yang menyakiti dirimu sendiri dan menyakiti orang lain, tapi biarlah mulutmu itu punya pedang, yaitu pedang roh yang akan membawa engkau kepada kemenangan. Ucapkan firman itu, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Amin saudara, belajar gitu loh. Jangan ngomong tentang masalahmu. Banyak anak Tuhan tuh pintar ngomong tentang masalah. Tapi kita hari ini belajar, kalau engkau punya iman, bukan berkata tentang gunung ini, tapi engkau akan berkata kepada gunung ini, beranjaklah, maka gunung ini akan beranjak daripadamu. Belajar untuk bukan berkata-kata tentang gunung masalahmu, tapi belajar berkata-kata kepada gunung masalahmu. Hai, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku percaya Tuhan sanggup tolong aku. Aku percaya pertolongan daripada Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Aku tidak akan takut dan tidak akan goyah, sebab Tuhan bersertaku. Aku tidak bimbang sebab Tuhan itu Allahku, dan Dia akan memegang tangan kananku dan membawaku kepada kemenangan. Mari saudara, pakai pedang roh itu, berkata-kata kepada gunung masalah. Ya, jangan berkata aku mau mati, aku udah kelaparan, aku udah ngalami ini, aku seperti ini dan seperti ini.
No semuanya. Katakan sama masalahmu hari-hari ini, belajar untuk berkata kepada masalahmu bahwa aku punya Tuhan yang lebih besar daripada setiap masalahku. Amin ya saudara. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Ya ampun, kata Yakub, bersumpahlah, sudah bilang apa gunanya ini, tapi disuruh sumpah. Makanya hati-hati dalam hidup ini saya dan saudara. Hati-hati, ada satu titik dalam kehidupan kita. Hidup ini tidak bisa diulang untuk kedua kalinya. Ada kesempatan, ada berkat-berkat Tuhan. Ada hak kesulungan karunia Tuhan yang tidak bisa kembali ketika kita sudah melepaskannya. Ketika kita sudah membuangnya. Untuk itu hati-hati dalam hidup ini. Ada sesuatu yang tidak bisa kembali seperti semula. Untuk itu hati-hati dalam hidup ini. Jangan main-main sama hidup ini. Hari-hari ini serius sama kehidupan ini. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai main-main sama Tuhan. Jangan sampai kehilangan perkenanan Tuhan. Kehilangan hak kesulunganmu. Karena ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diulang dalam kehidupan ini. Kalau engkau salah, cepat bertobat, saudara ya. Tapi jangan main-main, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Karena satu waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Seperti nanti kejadian Esau dengan Yakub ini ya. Esau sampai nangis sama papanya, tidak ada berkat lagi untuk aku. Sudah tidak ada lagi Bapak, tolong. Sampai nangis. Tidak ada lagi kesempatan buat Esau untuk punya hak kesulungan. Untuk itu jangan pernah main-main ya sama Tuhan. Jangan pernah main-main ya sama kehidupan ini. Hargai selama saudara masih punya hak kesulungan. Hargai, jangan pernah main-main sama Tuhan. Sedikit saja ya saudara ya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Setelah makan apa yang terjadi? Makan, minum, berdiri dan pergi. Artinya apa? Tidak sebanding saudara, dosa, tawaran dunia ini kelihatannya enak. Kelihatannya kayak wow, nanti aku makan pasti bisa bahagia, pasti senang, pasti ngalami seperti ini. Enggak. Esau makan cuma makan, minum, berdiri dan pergi. Artinya apa? Dosa, kenikmatan dunia itu tidak seindah yang saudara bayangkan. Kelihatannya kayak wow, menarik hati. Bubur kacang merah dunia ini seperti menarik hati. Entah itu kekayaan, entah itu kemewahan, kenyamanan dunia, atau apapun bujukan iblis. Kelihatannya memang enak saudara. Tapi kalau saudara sudah makan, kosong saudara. Cuman gitu-gitu aja. Beda dengan hak kesulungan. Beda dengan perkenanan Tuhan dalam hidupmu saudara. Tidak sebanding saudara. Engkau bisa kaya, tapi kau kehilangan hak kesulungan, kehilangan hubungan dengan Tuhan. Saudara tetap kosong, tidak bisa bahagia. Tapi beda dengan orang yang punya hak kesulungan. Sekalipun dia ada di dalam tekanan, sekalipun dia ngalami apa-apa di dalam dunia ini, kalau ada Tuhan bersamanya, kalau Tuhan selalu berbicara menghibur dia, apa yang sebanding dengan Tuhan di dalam hidup ini? Tidak ada saudara. Kebahagiaan hanya didapat di dalam Tuhan. Kiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti gelombang-gelombang laut yang gak pernah berhenti. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti sungai. Seperti sungai yang gak pernah kering saudara. Amin saudara. Ayo, kebahagiaan itu cuma ada di dalam Tuhan. Dosa itu kelihatannya menarik. Kayak orang itu kalau lihat iklan ya, kelihatannya wow kok enak ya rasanya. Padahal gak tentu kenyataannya itu sama dengan yang diiklankan saudara ya. Ya, selalu dosa itu kelihatannya selalu berlebihan. Wow, enak loh kamu lihat seperti ini. Enggak apa-apalah kamu korupsi, enggak apa-apalah kamu gini begini pakai caramu sendiri, sudahlah. Kamu enak nanti kalau kamu di luar Tuhan itu enak. Kamu bisa foya-foya seperti anak yang bungsu itu. Kamu bisa menikmati, kamu bisa enak, kamu bisa bebas di luar Tuhan itu enak. Rasanya dosa itu ngiming-ngimingi kayak gitu. Padahal saudara sungguh kalau cuma kita makan kayak gini, biasa aja. Makan, minum, berdiri dan pergi. Sebenarnya makan, minum, berdiri dan pergi ini bukan akhir.
Akhirnya apa? Esau nyesel, itu loh akhirnya. Bukan hanya makan, minum, berdiri dan pergi. Makan, minum, berdiri dan pergi. Dan menyesalah. Sampai selama-lamanya di dalam kehidupannya dia akan menyesal. Hati yang hidup dalam penyesalan, kalau aku kehilangan berkat Tuhan, aku kehilangan pemakaian Tuhan, aku kehilangan pilihan Tuhan, aku kehilangan perkenanan Tuhan, itu waduh, perasaan paling tidak enak, saudara. Untuk itu dosa tidak pernah seindah yang saudara pikirkan. Tapi perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, sekalipun jalan itu sempit, tapi hanya Tuhanlah sumber kemenangan, sumber kebahagiaan kita dalam kehidupan kita. Yang mampu memberikan kepada kita kepuasan yang sejati itu cuma Yesus. Untuk itu jangan pernah kehilangan hak kesulungan saudara. Saya percaya biarlah renungan firman pada pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara untuk kita terus berjaga-jaga dan terus menjaga dan menghargai hak kesulungan kita. Karena sebenarnya saya dan saudara sudah terima hak kesulungan yang daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Kalau Kau ingatkan kami kembali Tuhan tentang hak kesulungan Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebetulan Tuhan. Biarkan kami sungguh Tuhan menghargai hak kesulungan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang sesungguhnya Tuhan ingin memberkati kami. Sesungguhnya rencana-Mu itu dahsyat, bahkan lebih daripada apa yang kami pikirkan, kami doakan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau percaya Tuhan bahwa rencana-Mu itu yang terbaik, kehendak-Mu itu yang terbaik. Kami tidak mau Tuhan kehilangan hak kesulungan kami, tapi kami terus menjadi orang-orang yang menjaga hak kesulungan kami. Hingga kelak Tuhan, sungguh Tuhan, kemuliaan-Mu itu dinyatakan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk persekutuan doa OI Komunikasi. Lanjutkan karya-Mu, pekerjaan-Mu, rencana-Mu, janji-Mu Tuhan. Di dalam wadah persekutuan doa OI Komunikasi ini Tuhan, kami percaya Engkau jadi gembala agung di tempat ini. Bahkan lebih lagi Engkau berfirman, Engkau berkata-kata, menjadikan rumah roti Tuhan buat persekutuan doa OI Komunikasi ini, di mana banyak orang akan puas dan dikenyangkan Tuhan di dalam wadah ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.